Nah, ada beberapa orang yang tanya ke saya, Bang, baiknya fokus ke satu produk atau ke banyak produk langsung nih? Oke, jadi di video ini kita akan bahas ya, mana yang lebih direkomendasikan, bukan lebih baik ya, dan bukan menyalahkan salah satu caranya. Oke, kita akan bahas di video ini. Pertama, disclaimer dulu, nggak ada di bisnis itu nggak ada textbooknya ya. Harus A, harus B, harus C, nggak ada. Semua cara bisa jadi benar, semua cara bisa jadi berhasil. Jadi di sini bukan membahas siapa yang benar, siapa yang salah, cuma kita bahas dari beberapa aspek, dari beberapa point of view lah. Nanti keputusan terakhirnya tetap kalian yang memutuskan. Mau banyak produk atau fokus terhadap satu atau dua produk atau satu kategori produk. Oke, pertama kita bahas soal proses belajarnya dulu. Karena mau eksportir produsen atau eksportir non-produsen, kita harus belajar mengenai produknya atau produk knowledge-nya. Kalau banyak produk, berarti kita harus menyediakan waktu yang lebih lama untuk belajar masing-masing produk knowledge-nya yang detail, dan masing-masing produk biasanya punya ciri khas yang berbeda. Kalau yang kita fokus ya, kalau produknya fokus terhadap satu atau dua produk, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk belajar jauh lebih singkat. Dan setiap produk itu pasti ada ciri khasnya, teman-teman. Contohnya kayak gini. Ini produk saya nih, gula merah ini. Mungkin simple ya. Saya juga mikirnya dulu, produk ini mah gampang. Tinggal ambil dari petani, produksi, masak, cetak, packing, vakum, bungkus, ekspor. Dulu mikirnya kayak gitu. Cuma setelah saya dalami, ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Nggak semudah itu. Jadi gula merah ini ketika dipanen, waktu pemanenannya itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gula. Maka dari itu kita harus cari petani yang berkomitmen juga terhadap waktu pemanenan. Kemudian yang kedua, setelah dia turun dan kita masak, ternyata api dari pemasakannya itu juga berpengaruh. Kalau terlalu kecil, apinya terlalu kecil, nanti lama, nggak matang-matang. Kalau apinya terlalu gede, nanti jadinya seperti karamel. Atau ada kayak bau-bau gosong gitu. Jadi apinya harus pas. Jadi di sana kita trial dan error masalah pengapian tersebut atau masalah apinya. Itu baru masalah api, belum nanti pas cetakannya. Untuk mendapatkan cetakan dengan tingkat kemulusan yang seperti ini, yang diminta oleh buyer dengan kualitas ekspor, ini kita desain khusus cetakannya dan dibuat dengan bahan yang khusus, nggak ada di pasaran. Kita harus buat sendiri dan desain sendiri. Kemudian setelah dicetak, nggak berhenti di situ. Setelah dicetak, nggak bisa langsung divakum, harus ada handling tertentu, harus ada proses tertentu sebelum masuk ke proses pengemasan atau vakum. Karena kalau setelah dicetak kemudian langsung divakum, ada dua kemungkinan. Yang pertama gulanya rusak, yang kedua adalah vakumnya yang rusak. Jadi vakumnya yang rusak maksudnya adalah dia lepas gitu, teman-teman. Jadi nggak kuat. Mungkin ada kandungan gas atau semacam itu, kita belum teliti secara lebih jauh lagi. Cuma kalau langsung divakum, biasanya vakumnya lepas dan nggak bagus sama sekali. Jadi untuk mendapatkan satu produk yang simple seperti ini, kita butuh belajar detail. Baik ke petani, ke pengepul, atau ke produsen-produsen. Kita harus pelajari itu dengan baik. Belum lagi kalau ngomong masalah inovasi. Karena saya pecinta inovasi, teman-teman. Saya tepuk tangan yang luar biasa tinggi terhadap rekan-rekan atau teman-teman yang bisa menginovasikan sebuah produk. Itu saya senengnya bukan main lah. Meskipun itu bukan produk saya atau bukan produk teman saya atau keluarga saya, tapi saya seneng banget karena saya tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari proses pencarian suppliernya. Karena pencarian supplier ini menurut saya proses yang menantang juga nih. Tidak mudah tapi tidak sulit. Jadi ada di tengah-tengah lah sebetulnya. Kalau saya sih biasanya saya list aja beberapa calon supplier, kemudian saya kunjungin, kemudian saya pilih 2 atau 3 supplier tetap kita.
yang nanti kita akan belajar dari beliau, yang dia terima kita, yang dia mau sharing dengan kita, kemudian dia juga mau terbuka, kita juga terbuka, sehingga kerjasama kita berjalan dengan baik. Nah, proses pencarian supplier ini kita harus hitung nih. Kalau 1 atau 2 produk ya mudah, paling mungkin kalau kita mujur ya, kalau kita beruntung gitu, ya mungkin 1-2 bulan udah selesai ya dengan kunjungan-kunjungannya ya. Tapi kalau misalkan banyak produk, nah ini yang harus kita pikirkan. Berapa lama yang harus kita siapkan untuk mencari masing-masing suppliernya. Apalagi yang tidak berkaitan, yang tidak dalam satu kategori. Ada makanan, kemudian ada furniture. Nah itu lebih menantang lagi tuh. Sangat menantang kalau itu. Dan saya sarankan untuk tidak terlalu jauh ya teman-teman. Kalau memang mau memilih banyak produk, pilihlah yang satu kategori. Setelah proses belajar, kemudian cari supplier, apa itu selesai? Belum. Kita harus juga riset negara tujuan ekspornya. Nah tentu kalau kita punya 1 atau 2 produk, mudah. Dan juga waktunya juga singkat. Beda dengan kita banyak produk. Kalau banyak produk ya berarti kita harus komit untuk mencari negara potensial dari masing-masing produk yang kita punya. Contoh misalkan karena tiap produk biasanya memiliki negara tujuan ekspor atau negara potensial yang berbeda-beda. Contoh kalau gula ini kemana, kemudian kerajinan tangan kemana, kemudian briket kemana, desiket coconut kemana, kemudian udang kemana, kopi kemana, itu biasanya punya peluangnya tersendiri. Itu yang harus kita riset. Jangan terlalu random. Kalau terlalu random biasanya kita terlalu banyak menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, uang kita. Nah, baru setelah kita selesai riset negara tujuan ekspor, baik yang satu produk ataupun yang banyak produk, kita masuk ke persiapannya. Seperti misalkan pembuatan company profile, katalog, dan atau website. Nah, ini mau gimana nih? Apakah kalau satu produk enak ya, nggak ada pertanyaan. 1 atau 2 produk pasti nggak ada pertanyaan karena dia akan dikumpulkan dalam satu company profile atau satu katalog atau dalam satu website. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau banyak produk nih. Kalau masuk dalam kategori yang sama, kita bisa masukkan terhadap satu company profile dan juga satu website. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah beda, kayak misalkan desiket coconut dengan briket atau desiket coconut dengan furniture. Yang satu adalah makanan, yang satu bukan makanan. Kalau saran saya, tetap itu dipisah ya teman-teman. Baik itu company profile maupun websitenya. Nah, dalam pemisahan company profile dan website ini, tentu ada budget yang harus kita keluarkan. Oke lah kalau company profile, karena kita bisa desain sendiri, ya kita bisa hemat lah, kita desain sendiri company profile-nya oke. Nah kalau website ini kan pasti ada keluar budget. Seminimal-minimalnya adalah ya mungkin kalau kita bisa build website sendiri ya 1,5-2 juta itu keluar pasti kalau untuk beberapa website ya 2 atau lebih website. Nah selain budget persiapan promosinya seperti yang tadi kita informasikan, juga kita harus siapkan budget promosinya. Apakah kita akan mencari buyer dengan cara yang gratis atau melalui platform atau website yang gratis? Ya bisa. Atau kita menambahkan langkah-langkah kerja dengan ikut pameran di dalam negeri ataupun di luar negeri sesuai dengan negara tujuan ekspor. Kalau kita mau ikut pameran, misi dagang, atau apapun lah namanya, kalau kita punya 1 atau 2 produk ya biasanya gampang. Kita tinggal pilih nih, oh negara tujuan ekspor saya Saudi Arabia, Malaysia. Oh ya berarti saya kira-kira nabung berapa nih, harus bisa nabung berapa supaya bisa ikut pameran dan misi dagang ke Malaysia atau ke Saudi Arabia. Itu biasanya jauh lebih simpel lah. Tapi kalau kita banyak produk apalagi yang tidak dalam satu kategori, nah biasanya negara tujuan ekspornya juga banyak nih teman-teman. Nah itu gimana tuh statusnya nanti? Apakah kita akan semuanya ikut pameran atau ikut misi dagang atau ikut kegiatan dari ITPC atau Tase Perdagangan itu sendiri? Nah, semua pilihannya ada di kalian semua ya. Jadi kalian pikirin baik-baik.
Saya di sini hanya memberikan point of view yang mungkin kalau sendirian agak kelewat. Jadi mungkin kalau kita bisa menjadi partner diskusi jauh lebih baik supaya kita bisa saling bertukar cara pandang lah, point of view masing-masing dari kita. Yang pasti ketika kita sudah memilih produk, jangan lupa selalu bertanggung jawab ya dengan pilihan kita. Lakukan dengan 100%. Berikan 100% baik itu persiapannya, promosinya, nanti negosiasinya, kemudian pengembangan dari produk dan perusahaan kita, lakukan dengan 100%. Oke, thank you semuanya sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ari, bye.